أبو يزيد محمد بن عبد الحسن باب خديجة في وفضله دوان أن الله يعلي درجات في الجنة ويضع علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن حمدا كثيرا طيبا باركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ومزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل ربي زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام كل إشهاد أوصى البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدار آمين. وعليك بالحب في الله والبغض في الله فإنه من أوثق عرى الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله تعالى. فإذا أحببت العبد المطيع لله لكونه مطيعا أو أبغضت العاصي لله لكونه عاصيا لا لغرض آخر فأنت ممن يحب في الله ويبغض في الله حقيقة. Dan wajib bagi engkau wahai seorang mukmin untuk cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Karena itu termasuk paling kuatnya ikatan keimanan. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Dalam riwayat Imam Sunan Abi Dawud dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, paling baiknya amal adalah cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Ini termasuk daripada amalul qulub, amal hati, yang mana disebutkan oleh para salaf sedikit daripada amal batin itu bisa mengalahkan bergunung-gunung amal zahir. Kenapa demikian? Dikarenakan pandangan Allah terhadap hamba itu hati. Pandangan Allah terhadap hambanya itu hatinya. Dari sinilah Nabi SAW dalam sabdanya beliau bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah dalam setiap jasad itu ada segumpal daging. Idza soluhat soluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh badan akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau segumpal daging ini busuk, rusak, maka seluruh amal anggota badan akan rusak. Ala wahyal qalb. Ketahuilah itu adalah hati. Jadi kenapa hati ini sangat penting, bahkan paling mulia dari setiap organ manusia, baik itu yang kelihatan atau tidak kelihatan, itu hatinya. Dikarenakan tadi dia ibarat raja dan semua anggota badan itu adalah rakyatnya. Dia adalah mesin dan seluruhnya adalah peralatannya. Mata tidak mungkin melihat ke atas kalau hati nggak berkehendak.
Tangan tidak mungkin memberi, tidak mungkin melukai, kecuali hati berkehendak. Kaki nggak mungkin melangkah ke masjid, melangkah ke tempat maksiat, kecuali hati dulu yang berkehendak. Dari sini kebaikan mata, kebaikan ucapan, kebaikan telinga, dia dengar murotal, apa dengar dangdutan, tergantung hati. Kalau hati baik, semua anggota badan akan diarahkan oleh hati kepada kebaikan. Karena nggak mungkin orang itu bertindak tanpa ada keinginan. Keinginan itu tugasnya hati. Ustaz, saya pengennya lihat ke atas, tapi mata saya pengen ke bawah, nggak mungkin. Hati saya pengen ke masjid, tapi kok kaki saya melangkah ke Indomaret, sobat, nggak mungkin. Karena semua itu yang menggerakkan hati. Dari sinilah Nabi SAW ya, dalam hadis-hadisnya itu banyak perhatian kepada hati, ya, sehingga dalam hal tersebut termasuk daripada paling afdolnya ibadah itu ibadah hati. Seperti apa ibadah hati itu? Sabar, syukur, tidak cinta dunia, ya. Maksiat hati juga ada. Ketika ada ibadah hati, maka hati juga punya maksiat. Hati juga punya perbuatan buruk. Apa itu? Hasud, sombong, iri, dendam kepada seorang muslim, ya, benci. Nah, yang seperti ini termasuk daripada maksiat hati. Dan rata-rata fitrahnya manusia punya itu. Fitrahnya manusia itu pasti nggak pengen diungguli orang. Jadi kalau ada orang yang lebih unggul dari dia, dia pasti benci, ada hasud. Itu pasti fitrahnya itu, Pak. Tapi ini fitrah salah. Kalau nggak belajar agama, dia akan tetap dengan penyakitnya itu. Dia akan tetap menjaga penyakitnya itu sampai wafat dia bawa. Padahal Nabi SAW sudah bersabda, iyakum wal hasad. Hati-hati penyakit hasud. Fa innal hasad ya'kulul hasanat. Penyakit hasud yang ada di hati bisa menghabiskan pahala yang kita kumpulkan. Pahala tahajud, pahala sodako, pahala hadir majelis taklim, pahala haji, itu bisa digrogoti oleh penyakit hasud. Padahal nggak ada ucapan, nggak ada gerakan, cuman nyimpen aja di hati, itu bisa menghabiskan pahala tanpa kita sadari, sesuai sabda Rasulullah SAW. Dari sini kewajiban seorang hamba bukan cuma mempelajari ibadah yang zahir, ya, cara sholat yang benar, wudhu yang benar, zakat yang benar, bermuamalah dengan pasangan yang baik bagaimana. Bukan itu aja, itu juga wajib. Tapi ada juga yang wajib, apa itu? Yaitu belajar ibadah batin, belajar ibadah hati. Bagaimana sih ngatur hati itu? Karena yang selamat nanti di akhirat itu yang bawa hati bersih. Allah Ta'ala menceritakan munajatnya Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau buat aku terhina di hari kebangkitan. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang tidak manfaat banyak harta. Sekarang manfaat harta itu. Harta sekarang Anda masih hidup manfaat, nanti nggak manfaat. Itulah rugi orang yang nggak memanfaatkan hartanya untuk akhiratnya ketika masih hidup. Karena setelah wafat nggak ada manfaat lagi. Yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak ada manfaat di hari itu banyak harta atau banyak anak. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali yang manfaat orang yang ketika menghadap Allah membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Nah, ini yang selamat, Pak. Sehingga jangan sampai meninggal dalam keadaan hati masih kotor, berpenyakitan. Karena itulah hadis-hadis Nabi
itu bukan cuman mengarah kita memperbaiki ibadah yang zahir, tapi juga ibadah batin. Di antara ibadah batin itu apa? Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Apa artinya cinta karena Allah? Cinta kepada segala sesuatu yang Allah cintai. Baik itu perbuatan atau orang. Baik itu perbuatan atau orang. Cinta ketaatan. Saya senang baca Quran. Senang sholat sunnah. Walaupun gak bisa melakukan. Dan saya senang melihat para pelakunya. Senang lihat orang ahli baca Quran, senang dia. Bukan karena wajahnya yang ganteng atau karena dia saudara Anda. Siapapun itu. Walaupun dia itu gak suka saya. Tapi karena dia mencintai atau pelaku sesuatu yang Allah cintai, saya suka dia. Ini cinta karena Allah. Karena itulah kalau orang yang cinta karena Allah, benci karena Allah, tidak di kotak-kotak. Oh, kelompok A, kelompok B, oh ini organisasi. Walaupun lain organisasi, tapi dia ini orang baik, dia akan cinta. Tanpa memandang, oh ini lain kelompok, ini lain suku. Innamal mu'minuna ikhwah. Maksudnya orang-orang beriman itu saudara. Walaupun gak pernah ketemu, tapi ketika Anda cinta orang-orang yang Allah cintai, ya, Anda cinta dengan orang-orang yang Allah cintai, maka di hati Anda ada cinta karena Allah. Sehingga menumbuhkan cinta karena Allah ini adalah kewajiban. Kalau sudah orang itu cinta karena Allah, pasti dia akan benci karena Allah. Benci kemaksiatan dan benci pelaku-pelaku maksiat, walaupun itu orang kita cintai. Istri maksiat, benci kita harus. Anak maksiat, kita harus benci. Kalau kita masih sayang, jangan sayang. Bangunin subuh gak berani, habis begadang, kasihan Ustaz. Kasihan bangun sekarang, nanti aja jam 8 saya bangunin. Berarti Anda bukan cinta dia karena Allah. Anda cinta karena nafsu. Anda cintai dia karena nafsu. Maka ingat, guru-guru saya mengatakan, engkau itu akan diuji dengan apa yang engkau cintai. Mau itu barang atau orang, kamu akan diuji oleh apapun dan siapapun yang engkau cintai. Cinta istri karena istri, lihat ujinya di situ. Banyak laki-laki itu yang nurut aja. Kenapa? Terlalu cinta. Gak baik. Cinta karena Allah, jangan karena dia. Memanjakan anak sehingga menyebabkan dia itu lalai dari syariat. Itu ujian Anda, diuji di situ Anda. Jadi jangan mencintai sesuatu melebihi cinta Anda pada Allah. Karena Allah nggak mau diduakan. Allah nggak mau diduakan. Jadikan Allah satu-satunya. Itu namanya tauhidullah, mengesahkan Allah di situ. Jika Anda silahkan cinta istri karena Allah ya. Apa artinya cinta istri karena Allah? Cintai dia karena dia membantu Anda dalam ketaatan. Cintai dia karena dia ladang Anda untuk dapat ridho Allah. Cintai dia karena dia patuh pada Anda. Dia mentaati perintah Allah untuk patuh pada suami. Cintai dia. Itu dia cinta karena Allah. Otomatis ketika seorang yang dekat dengan kita, anak, istri, saudara, itu melenceng dari syariat, maka akan timbul rasa cemburu. Oh jangan, syariat Allah jangan diganggu. Akan muncul kebencian. Dan ini otomatis. Orang yang cinta karena Allah pasti ada benci karena Allah. Karena itulah tidak mungkin orang itu dengan orang yang bejat akrab, dengan yang baik akrab, gak mungkin. Pasti dia ada gak akrab dengan salah satunya. Orang yang bejat akan akrab dengan yang bejat. Sulit dia kumpul dengan yang baik.
Sulit. Orang yang baik akan kumpul dengan yang baik. Sulit dia disatukan dengan yang penjahat. Karena dia nggak mampu untuk mengatakan haram ya akhi, nggak boleh saudaraku. Nggak mampu dia diam itu. Karena ini membawakan, ya harus saya benci karena ini harus. Nah, seperti itulah apa namanya yang kata Nabi SAW, paling afdolnya amal. Amal apa? Amal hati. Paling afdolnya amal itu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dalam sebuah asar disebutkan, silahkan. Kalau seseorang itu ibadah dengan ibadahnya orang yang terdahulu, banyak ibadah demi Allah, dia tidak dikumpulkan kecuali dengan yang dia cintai. Dia tidak dikumpulkan kecuali yang dia cintai. Cinta ahli maksiat, ya kumpul dengan ahli maksiat. Walaupun ibadahnya banyak. Karena urusan sifat. Sampai-sampai ketika Nabi SAW itu tengah-tengah khutbah. Tengah-tengah khutbah, ada orang Arabi, orang Badui bilang, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Tengah khutbah tanya kiamat. Maka Nabi berhenti. Dengan kasih sayangnya itu Nabi berhenti khutbah sambil tanya, wa ma'adat laha. Engkau ini tanya-tanya kiamat, persiapanmu apa? Siapa apa kamu tanya-tanya kiamat? Maka dia mengatakan, ma'adatu bikathi sholatin wala siyam. Wa inna ma'adatu hubbak wa hubballah hubba rasulih. Aku enggak ada persiapan banyak puasa atau banyak sholat sunnah. Yang aku persiapkan cuman aku cinta Allah dan Rasulnya. Maka apa jawaban Rasul? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan dengan yang kamu cintai. Dalam hadis yang lain, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan yang dia cintai nanti di akhirat. Dari sinilah wajib orang itu mengenal Nabi. Wajib, bukan sunnah, Pak. Wajib. Agar apa? Agar cinta. Kalau cinta, kumpul. Nah, ini nggak kenal Nabi, kayak apa mau cinta. Sehingga dalam hal ini, beliau mengatakan, jika engkau mencintai seorang hamba yang taat, hamba yang soleh, karena dia taat, bukan karena dia family atau dia tetangga atau dia ini, karena dia orang yang taat pada Allah, kelompok apapun dia, organisasi apapun dia, yang penting dia taat pada Allah, saya cinta dia karena dia taat pada Allah. Atau kamu membenci seseorang ahli maksiat karena dia maksiat, walaupun itu orang dekat engkau. Saya benci dia karena dia maksiat. Dia tobat, saya rangkul lagi. Marhaban, ahlan wa sahlan kalau dia tobat. Kalau belum, enggak mau. Maka jika engkau seperti itu, tidak ada niat yang lain, maka engkau termasuk orang yang cinta karena Allah dan benci karena Allah. Sehingga periksa hati kita. Apakah itu kalau sudah ada, bersyukur. Minta sama Allah ketetapan sifat itu di hati Anda sampai Anda wafat. Tapi kalau itu belum ada, di hati Anda masih mencintai seorang karena sesuatu, karena tampannya, karena cantiknya, karena hartanya, karena jabatannya, karena ini, ya, walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia jarang sholat, untuk saya cinta. Hati-hati, yang seperti ini membahayakan Anda di akhirat kelak. Ya, membahayakan Anda di akhirat kelak. Kenapa? Karena tidak ada cinta karena Allah, tidak ada benci karena Allah. Wa idza lam tajid fi nafsik mahabbatan li ahli khair, li khairihim. Jika di hatimu tidak kamu dapatkan kecintaan kepada orang baik karena kebaikan mereka, atau tidak terdapat di hatimu kebencian terhadap ahli maksiat karena kemaksiatan mereka, terus ketahuilah kamu lemah imannya. Ketahuilah kamu lemah imannya. Ada kalanya seseorang itu, ya, ketika dia melihat kemungkaran
Ada yang banyak gak sholat, banyak gini. Dia benci, cuman gak terlalu. Tapi ketika dia disakiti, dia didolimi, mobilnya dirusak, ya, anaknya diganggu, dia diejek, wah dia marah betul. Melebihi marahnya dia ketika lihat kemungkaran. Maka yang seperti ini, harta dia lebih dia cintai daripada agamanya. Harga dirinya dia lebih mulia daripada agama dia. Dan khawatir yang seperti ini, ya, di akhirat dia akan sulit untuk mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena dia menomor sekiankan Nabi Muhammad. Dia lebih mengutamakan perkara dirinya, keluarganya. Yang penting saya nggak diganggu. Yang penting keluarga saya nggak diganggu, terserah. Mau ganggu syariat, terserah sampean. Nah, ini hati-hati. Yang seperti ini, ya, berarti harta dia lebih dia sayangi daripada agamanya. Dan sudah nyata di zaman sekarang, sudah banyak nyata. Ya, kadang orang yang tidak kita sangka-sangka, loh, kayak gini. Terus kayak apa adab kita, Ustaz? Minta perlindungan pada Allah agar Anda nggak seperti itu. Yang kedua, jangan banyak ngomongin. Karena kebanyakan orang yang ngomongin kejelekan seseorang tidak meninggal kecuali dia melakukannya. Dalam disebutkan, la man ayyara akhahu li'aibin. Barang siapa yang mengejek saudaranya sama muslim karena suatu cacat. Begitu cacat maksiat, cacat ini, macam-macam cacat itu. Atau aib dia, maka dia tidak akan meninggal kecuali dia ngamalkan seperti itu juga. Jadi kalau penyakit sosmed, ya, kita lihat ini dibuat bahan obrolan, sudah. Mending nggak ngerti. Mending kita ini nggak ngerti kesalahan orang. Kenapa? Kalau kita ucapkan, kita bahas, maka yang bahas ini khawatir tidak meninggal kecuali ngamalkan yang sama. Ini soal hadis Nabi. Nggak ngerti, nggak apa-apa. Anda nggak dituntut karena Anda nggak ngerti maksiat orang. Anda akan dituntut ketika Anda membahas maksiatnya orang. Ini yang repot. Nggak usah dibahas perkara maksiat orang lain. Biarkan sudah. Itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Ya. Nah, kemudian wa alaika, setelah beliau membahas tentang cinta karena Allah dan benci karena Allah, di bab yang baru mengatakan wa alaika bi suhbatil akhyar wa i'tizalil ashrar wa mujalatis sholihin wa mujanabatidz zalimin. Dan harus bagi engkau untuk berteman dengan orang-orang baik serta menjauhi orang-orang yang buruk dalam sifatnya, akhlaknya, itu jauhi. Ini secara syariatnya. Kalau sudah orang itu ada cinta karena Allah, pasti dia akan memepet, merapat kepada orang-orang yang Allah cintai, pasti. Dan ketika orang itu benci karena Allah, pasti dia akan menjauhi orang-orang yang dibenci oleh Allah. Itu otomatis. Itu otomatis. Gak ada burung itu berterbang dengan yang beda jenisnya. Burung pipit sama burung gagak bareng gak ada. Pasti pipit semua. Kenapa? Karena tidak sejenis itu gak mungkin awet. Sesuatu orang yang kumpul dengan yang bukan circle-nya gak mungkin awet. Ini ada dua circle saja yang kita bahas. Circle kebaikan, circle kejahatan. Kita nggak mau bahas yang kaya, miskin, tidak. Atau organisasi, tidak. Tapi circle baik pasti kumpul dengan orang yang baik. Circle jahat, buruk, pasti kumpul dengan yang buruk. Sehingga dalam hal ini, ketika seseorang itu ingin kebaikan, maka yang dia cari adalah teman-teman yang bisa mengarahkan dia kepada yang baik. Karena itulah dalam surah Fatihah
yang sering kita baca bahkan 17 kali minimal sehari semalam, itu ada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus ini? Allah tidak menyebutkan bentuk jalan yang lurus. Allah sebutkan orang-orangnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat pada mereka. Seakan-akan Allah Ta'ala mengarahkan kepada kita, kalau engkau pengen milih jalan yang lurus, ikutin orang yang lurus. Gak usah cari pilih-pilih dulu. Oh, pilih kayak lurus kayak gini ya. Nah, cari, ikuti aja orang yang lurus. Nanti akan nyambung juga. Di mana kita mulai? Mulai dengan majelis-majelis. Mulai dengan circle-circle di masjid dan sebagainya. Di situ akan Anda mendapati siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat pada mereka. Wa'tizal asyrar, menjauhi orang-orang yang buruk di dalam akhlaknya. Kadang-kadang ada orang baru mondok, sumpah, mondok 6 tahun, 5 tahun, insya Allah Ustaz. Ini mumpung saya liburan, saya mau merangkul teman-teman yang jauh dari Allah. Akhirnya dia, enggak, insya Allah saya bisa kok, saya mau ikut dulu ke rumah mereka. Nanti saya tarik mereka ke masjid. Seminggu dia kumpul dengan mereka. Malah bosan ke masjid. Ya Allah. Kenapa? Karena nggak ada ceritanya. Orang sehat duduk dengan orang yang kena gatel, terus yang gatel sembuh. Yang ada yang sehat gatelan. Orang yang sehat duduk dengan yang batuk-batuk. Bukan berarti yang batuk langsung sembuh karena duduk yang sehat. Yang sehat batuk-batuk juga. Artinya apa? Pengaruh keburukan lebih cepat daripada kebaikan. Jadi jangan sok-sokan, saya insya Allah sudah baik, mau menyelamatkan teman-teman ini. Ya penyelamatkannya itu, saya akan gabung dulu dengan mereka. Gabung dulu, saya omongin, baru saya aja. Pas gabung, dia nggak mau lagi ke masjid. Karena sudah gabung dengan mereka. Ini hati-hati. Caranya bukan Anda ikut mereka, ajak dia ke masjid. Nggak mau ya sudah. Jangan mengorbankan waktu Anda untuk mendekati mereka. Ngikutin mereka di angkringan, gini. Demi ngajak mereka. Yang ada Anda terpengaruh ke angkringan. Tidak ada ceritanya ngajak orang jahat, Anda kumpul dengan kejahatan terus jadi baik yang jahat. Ada tapi sedikit orang-orang yang khusus. Nggak bisa dijadikan patokan dalam berdakwah. Ada yang orang-orang khusus itu yang mereka dipilih ya, bukan keinginan sendiri, dipilih untuk dakwah itu di tempat-tempat yang buruk. Ada, tapi ini pilihan. Bukan pengen sendiri nggak bisa. Yang ada nafsu aja itu. Kalau pengen sendiri yang ada nafsu aja, dia dipilih. Dia dipilih baru bisa. Dan apa? Duduk dengan orang-orang soleh dan menjauhi orang-orang yang zalim. Ya, kurangin duduk di angkringan-angkringan. Ya, kurangin duduk di gardu-gardu sambil ghibah, main domino segala, jauhi. Ya, kenapa? Karena bukan circle-nya di situ. Kalau walaupun Anda nggak enak Ustaz, pengen kumpul-kumpul, kumpul dah harus di situ. Buat sesuatu yang manfaat, yang faedah. Karena paling berharganya manusia itu waktunya. Modal paling besar di manusia itu waktunya. Kalau waktu berlalu sia-sia, dia rugi. Modal habis, keuntungan nggak ada. Ini kalau sia-sia ini. Ya apa kalau pakai maksiat? Ya. Qala Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil. Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama temannya. Seseorang itu tergantung agama temannya. Agama di sini itu keislaman seseorang tergantung daripada teman-temannya itu.
kayak apa, circle-nya dia kayak apa. Sehingga Nabi bersabda, "Falyandur," sehingga seseorang dari kalian hendaknya memikirkan siapa yang mau dia temani. Yang mau dia temani ini siapa, itu harus mikir dulu, jangan sembarangan. Sampai-sampai dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Al-jalisus sholeh khairun minal wahdah." Punya teman duduk yang baik itu lebih afdol daripada Anda sendirian. Wal wahdah khairun minal jalisis su. Sendirian lebih baik daripada teman yang buruk. Sehingga para salafun soleh di zaman-zaman yang sekarang, orang-orang soleh itu jarang bergaul. Tidak keluar kecuali Jumatan atau karena ada kewajiban dari nafkah. Setelah itu enggak. Kenapa? Khawatir kena pergaulan yang gak baik. Dan bersyukur kalau di kampung itu ada majelis, bersyukur sama. Kadang ada kampung masjid gak ada, musola gak ada. Orang main kartu banyak, yang perempuannya ghibah, macam-macam. Yang seperti ini sumpah. Yang seperti ini bikin sumpah. Kenapa? Karena tadi tidak ada yang membantu dia dalam taat pada Allah. Karena itulah ketika ada seorang sahabat minta nasihat kepada Rasul, dia mau bikin rumah. Kata Nabi, al-jar qabla ad-dar. Pilih tetangga dulu sebelum bangun rumah. Lingkungan dulu diperhatikan. Kenapa? Karena rumah sebagus apapun, kalau lingkungan buruk, harganya murah. Anda jual lagi murah. Kenapa? Karena lihat lingkungannya. Orang itu bisa baik karena lingkungan. Dan bisa buruk juga karena lingkungan. Sehingga Nabi bersabda, al-jar qabla ad-dar. Pilih tetangga dulu sebelum kamu membuat rumah atau membeli rumah. Lihat lingkungannya kayak apa. Dan lingkungan itu sangat pengaruh. Sehingga dalam hal ini memilih teman itu sangat penting. Dalam ucapan salah satu ulama mengatakan, anil mar'i la tas'al fasal an qarini. Kamu nggak perlu tanya-tanya tentang akhlak seseorang kepada orang itu. Tanya siapa teman-teman dia. Tanya siapa teman-teman dia. Ya, innal qarin bil muqarin. Tentunya seseorang itu dengan temannya akan ketahuan di situ. Akhlaknya itu akan tahu Anda. Oh, circle-nya kayak gini. Kata. Ya. Disebutkan, wa'lam, ketahuilah. Apa sih penyebab seseorang itu gak boleh kumpul dengan yang orang-orang gak baik? Atau penyebab kita diharuskan kumpul dengan orang-orang yang baik? Wa'lam, ketahuilah, anna mukhalatata ahlil khair wa mujalasatahum tasra' fil qalbi mahabbatal khair wa tu'inu 'alal 'amal bih. Ketahuilah, berkumpul dengan orang-orang baik dan sering duduk dengan mereka. Ustaz, saya nggak betah, paksakan. Saya betah itu kalau di diskotik, ya, di sharing, dengar dangdutan itu saya betah, Ustaz. Bisa berjam-jam di situ. Tapi kalau sudah di majelis, aduh gelisah, paksakan. Wasbir nafsaka ma'al ladina, dan sabarkan dirimu itu. Apa ayatnya? Ada yang hafal itu, surah Al-Kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladina. Nah, ada yang hafal itu di surah Al-Kahfi. Artinya itu, dan sabarkan dirimu itu bersama orang-orang yang sering berzikir. Sabarkan. Ya. Sabarkan dirimu. Kenapa demikian? Kalau Anda paksakan diri bersama orang-orang baik, Anda akan terbiasa. Dan nanti akan muncul risih
kembali kepada perkumpulan yang nggak baik. Sama seperti orang-orang yang sering mungkin dia keringan di ini. Kamu kayak gini risih, dia awal-awal risih, paksakan. Karena kebaikan itu perlu dipaksa. Sehingga nanti akan muncul kebaikan di hati Anda. Jadi berkumpul dengan orang-orang baik dan sering duduk dengan mereka, itu menanamkan di hati cinta kebaikan. Cinta kebaikan. Dan membantu seseorang untuk bisa beramal dengan kebaikan itu. Apa yang kita lihat itu pengaruh dengan hati kita. Saya kasih contoh ya. Orang senang nih, lagi gembira. Pas lihat sinetron yang sedih, nangis dia. Dan dia dalam keadaan senang. Dia senang, nggak ada susah. Cuma yang dilihat film Korea yang nangisan. Hanya siap tisu dia nangis terus. Kenapa? Lihat orang sedih, jadi sedih Pak. Sampai susah nih, lihat orang ngelawak, ikut ketawa sampai. Walaupun Anda susah banyak utang. Kenapa? Hati itu bisa dipengaruhi dengan apa yang dia lihat, didengar. Nah, Anda lihat orang-orang khusyuk, orang-orang yang takut pada Allah, hati Anda akan sama. Duh, ini orang khusyuk ini orang takut pada Allah ini. Minimal hati Anda itu akan niru. Kalau sering. Ini melihat jarak jauh ya di TV sumpah. Anda lihat videonya terus kumpul soal ini. Beda. Ini lihat jarak jauh. Ya apa kalau kumpul? Ya apa kalau duduk? Sebenarnya mereka ini punya magnet. Magnet kalau dalam bahasa kita itu ya, ketika Allah Ta'ala memberikan madad pada seseorang, itu akan mengenai orang-orang yang sekitar. Minimal apa? Ketenangan hati. Ketenangan hati nggak bisa diganti dengan miliaran. Nggak bisa diganti dengan miliaran. Kenapa? Karena ini pemberian ilahi, ya, yang Allah khususkan pada orang-orang yang nggak cuma beriman, tapi lebih dari itu. Kalau dunia, orang kafir, orang Allah kasih. Orang yang bejat Allah kasih, yang taat Allah kasih. Dunia umum, tapi ini pemberian khusus. Nggak bisa diganti dengan miliaran, nggak bisa. Tapi itu sedikit, sebentar. Nggak semua orang yang duduk dengan orang soleh terus merasakan itu. Enggak. Sebentar aja itu. Kadang-kadang yang dengar, yang dapat itu, wis pengen di sini aja merah, nggak mau keluar, saking nikmatnya. Tapi namanya majelis ya gitu, ada waktunya. Sehingga seorang para sahabat itu bertanya pada Rasulullah, setiap kami duduk dengan Anda, kami itu sangat rindu dengan surga. Sampai-sampai wis dicabut sekarang nggak apa-apa sudah. Yang penting masuk surga, nggak kumpul. Tapi setelah kita pulang, ketemu anak, ketemu istri, ingat utang sekian, ingat ini, waduh, lain lagi sudah keadaan. Gak sama lagi seperti kita duduk dengan Anda. Apa kata Nabi? Jika keadaan engkau di rumah seperti keadaanmu ketika di majelis, maka malaikat akan turun nyalami engkau. Ini wali sudah ini. Ketika keadaan Anda di kantor di sini sama dengan ketika Anda di majelis, khusyuk gini, oh jadi wali sampai. Kata Nabi, malaikat akan turun nyalami engkau. Tapi tadi ya ada masa Anda ingat dunia, ada masa Anda ingat akhirat. Cuma kalau Anda 24 jam ingat akhirat, Masya Allah. Tapi jarang gitu. Ya. Nah, sehingga dalam hal tersebut, majelis seperti ini itu hiburan hati. Ya, roh itu perlu hiburan, dan hiburannya roh adalah dzikrillah. Ingat Allah ini banyak. Nah, ada yang berzikir ucapan, dan paling afdalnya zikrullah adalah apa? Adalah ilmu, adalah majelis ta'lim. Itu menghidupkan hati, mengingatkan hati yang gersang, yang lalai, ingat lagi. Tujuan dia bukan di sini tapi akhirat. Sehingga disebutkan sebagaimana
berkumpul dengan orang-orang yang lalai, kumpul dengan orang-orang yang membahas duniawi, bahas ini, bahas itu, apalagi bahas maksiat, ya, pakaiannya pakaian maksiat ini, dan duduk-duduk dengan mereka, termasuk apa? Tontonan. Tontonan Anda kalau kebanyakan ceramah, tontonan Anda melihat dzikir-dzikir, melihat sholawat, mendengar ini, akan muncul di hati cinta pada mereka dan ketenangan. Tapi kalau yang dilihat hal-hal yang maksiat, saya sering menyendiri, nggak mau kumpul, cuman non-stop HP terus, sama aja. Ini bukan berkholwat itu kholwat dengan HP, kholwat dengan iblis katanya. Kalau yang dibuka macam-macam. Nah, ini sama, duduk itu gak harus duduk secara dohir gini. Apa yang Anda lihat itu yang teman duduk Anda. Apa yang Anda dengar itu teman duduk Anda. Sehingga seseorang yang berkumpul dengan orang-orang yang buruk, duduk-duduk dengan mereka, akan menanamkan di hati cinta keburukan. Pertama, astagfirullah, gak boleh, gak baik. Keseringan, bagus nih. Awal lihat orang dihajar, gak boleh, astagfirullah. Kok ngajar orang sampai keluar darah? Sehari, 2 hari, ayo pukul. Akhirnya semangat dia, ayo hajar aja. Awal, astagfirullah, gak boleh. Tahu-tahu nyemangati. Ini. Awal dia ada rasa sayang pada orang yang dihajar. Ini orang terdolimi kasihan, tapi terbiasa. Ketika dia disakiti orang sampai berdarah-darah, biasa dia. Nah, ini seperti ini menghilangkan rahmah. Ya. Ini pasti orang yang sering duduk dengan orang jahat, orang bejat, akan menanamkan di hati cinta keburukan dan penasaran untuk mengamalkannya. Dia akan penasaran untuk mengamalkannya. Ya. Wa aidon, dan demikian juga barang siapa yang dia berkumpul dengan suatu komunitas dan dia berinteraksi dengan mereka, pasti akan cinta dengan komunitas itu. Pasti dia akan cinta dengan komunitas itu. Tergantung, komunitas baik akan jadi baik. Ada komunitas one day one juice, komunitas sholawat, komunitas zikir. Dia kalau gabung dengan mereka, dibahasakan terus, akan senang dia. Misalnya ada jamiah thariqat, misalnya jamiah gini, akan kumpul, akan senang. Tapi kalau dia komunitasnya buruk, angkringan, sharing, sini, macam-macam sudah, akan buruk juga dan akan ngamalkan apa yang mereka perbuat. Dan itu sudah pasti. Karena itulah menarik orang-orang kita cintai, anak, istri, ke majelis. Saya bilang narik ini artinya ada paksaan dari Anda. Jangan nggak mau diajak Ustaz, biar aja. Tarik. Itu dia akan terima kasih pada Anda nanti. Kalau nggak Anda tarik mereka ke surga, mereka akan narik Anda ke neraka. Kenapa kok ke neraka Ustaz? Kalau saya sudah baik. Tanggung jawab Anda. Itu anak istri tanggung jawab Anda. Dia akan memanggil Anda ketika mau masuk surga. Dipanggil. Kenapa? Karena tanggung jawab Anda. Nah, di sini pentingnya orang ngerti agama sih. Baik itu kumpulan orang-orang khair, orang-orang yang ahli khair, orang yang soleh, atau orang yang buruk, sama. Siap yang kumpul dengan perkumpulan, dia akan terpengaruh kumpulan itu. Wal mar'u ma'a man ahab fid dunya wal akhirah. Dan seseorang itu akan membersamai orang yang dia cintai di dunia atau di akhirat. Di dunia orang nggak mungkin bisa betah lama-lama dengan yang nggak dia senang, itu nggak mungkin. Pasti dia akan betah dengan yang dia senangi, pasti betah. Nah itu disegantung. Kalau betah dengan nontonin sinetron, ya nonton itu sudah. Kalau nganggur ya nganggur, lihat sinetron.
Karena betahnya dia di situ. Dengar ceramah paling 5 menit, habis itu skip dulu, cari yang lain. Nah, kalau dia betahnya dengan orang baik, dia akan kumpul dengan mereka di dunia dan di akhirat. Walaupun nggak pernah ketemu, tapi senang mendengar nasihatnya, senang. Itu akan kumpul. Anda senang artis, senang ini, kumpul nanti. Itu sudah dengan nas Nabi SAW. Apa? Almarhum ma'aman ahab. Seseorang akan kumpul dengan yang dia cintai. Karena itulah silahkan jatuh cinta. Tapi lihat, yang Anda cinta siapa? Cinta itu bisa menyelamatkan, bisa membinasakan. Kalau kita menaruh cinta pada yang tepat, maka kita akan bahagia dunia akhirat. Kenapa sih kita ini disuruh membaca manaqib orang-orang soleh? Apa sih manaqib itu? Biografi. Biografi, mau sahabat, mau tabi'in, mau tabi'in. Rata-rata kita disuruh baca. Biar apa? Agar ada cinta. Kenal dulu. Manaqib Nabi. Apa? Maulid. Maulid itu manaqib Nabi SAW. Jadi Maulid itu dari awal sampai akhir isinya adalah perjalanan Nabi SAW dari awal sampai akhir. Kenapa? Agar Anda cinta. Repotnya sekarang, maaf, orang baca Maulid belasan tahun ditanya siapa Rasul nggak ngerti loh, apa faedahnya sampai baca Maulid kalau Nabi aja nggak paham. Intinya Maulid dibuat untuk Anda kenal Nabi. Kenapa kok harus kenal? Karena harus cinta. Anda pasti nanti paling dibutuhkan di dunia akhirat itu kita dekat dengan Nabi. Bahkan para anbiya, nabi-nabi yang lain itu pengen membarengi Nabi. Nah kita yang umatnya kok nggak mau. Sehingga dalam hal ini momen Maulid ya insya Allah malam ini itu masuk di awal kita. Momen bulan Maulid ini ya, jadikan momen Anda mengenal lebih dekat Nabi Muhammad SAW. Sehingga tertanam di hati Anda rasa cinta. Cinta saja nggak cukup. Tapi wajib cinta Anda pada Nabi mengalahkan cinta Anda kepada yang lainnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Nabi bersabda, tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai aku menjadi manusia yang paling dia cintai. Min walidih daripada orang tuanya, wa waladih daripada anaknya, wan nasi ajma'in bahkan dari seluruh manusia termasuk pasangannya. Nah, menanamkan itu ke level itu tuh kayak apa caranya? Kenal dulu. Kenal dulu Anda, baru Anda akan cinta. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang terus berusaha untuk menanamkan cinta ini di hati kita sehingga kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang Allah cintai di dunia dan khususnya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai paripurna majelis, ada yang mau bertanya silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih yang saya ucapkan Ustaz pada pagi hari ini memberikan pencerahan yang betul banget buat kami. Dalam kesempatan ini kami ada yang ingin bertanya Ustaz. Ini relevan mungkin dengan pembahasan pada pagi hari ini. Kalau tidak salah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa apabila kalian melihat kemungkaran jadi maka tegur dengan kekuatan. Kalau tidak bisa dengan kekuatan, tegur dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan, maka tegur dengan hati. Itu adalah sunnah Nabi. Maka dalam hal ini kita mungkin di antara kita juga biasa menyaksikan hal-hal di hadapan kita kemungkaran. Namun dengan kata hati yang benci karena Allah tadi,
kita tidak sanggup untuk melakukan itu, sehingga bagaimana tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun tadi semalam iman dengan mendoakan maksudnya. Namun kita juga ingin dengan tidak yang terlemah itu bisa kita menyampaikan supaya orang itu bisa berada di dalam kebenaran. Itu aja Ustaz. Untuk triknya bisa. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya dalam suatu hadis, nanti di hari akhirat itu ada seseorang yang dia digelandotin, dipegangin sama orang di belakangnya. Dia bilang, kamu siapa? Aku nggak kenal engkau. Keluarga bukan, teman bukan, kok ngikutin saya terus? Iya, kamu dulu pernah lihat saya maksiat tapi diam. Saya pegangin biar saya bisa bagi dosa. Saya dulu maksiat, sekarang kamu diam aja. Malah menyaksikan. Saya pegangin kamu. Kenapa? Karena kalau saya dituntut dosa, nah ini ya Rob. Ini lihat saya gak negur. Allah, itu. Karena itulah menampakkan wajah gak seneng pada orang-orang yang melanggar aturan Allah itu kebaikan. Kebaikan. Kadang kita harus akrabi, tidak apa-apa. Harus akrab, harus toleransi lain, beda. Ya, toleransi itu lakum dinukum waliyati. Kami nggak ganggu Anda ganggu kami, seperti itu. Tapi menampakkan wajah nggak seneng kepada ahli maksiat harus. Tanda Anda nggak seneng, bukan Anda ramah. Ya, dengan yang bikini ramah, dengan yang nutup jilbab rapot kurang senang. Ini repot ini yang seperti ini. Ini justru jadi ahli buruk ini. Dengan ini biar terlalu harus Anda ramah dengan yang Allah cintai. Yang Allah benci jangan tambahkan ramah, minimal itu. Dan menjauhi tempat-tempat yang Anda nggak bisa tegas untuk nahi mungkar. Nggak bisa tegas nahi mungkar, mau dengan Anda tindakan atau ucapan, tinggalkan. Dari sinilah termasuk hijrah kepada Allah, hijrah dari tempat maksiat, hijrah dari teman-teman ahli maksiat ke tempat taat dan teman-teman yang ahli taat. Itu termasuk hijrah. Ini hijrah itu bukan berarti Anda harus keluar dari kota Anda. Masih di kampung, tapi circle-nya hijrah dari teman-teman yang gak baik menuju teman-teman yang baik. Termasuk muhajir ilallah, orang hijrah pada Allah. Dalam hadis Nabi bersabda, al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang yang hijrah itu orang yang meninggalkan apa yang sudah Allah larang. Itu namanya orang hijrah. Walaupun dia tetap di kampungnya. Nah, ini kita mulai dari di rumah dulu. Di rumah dulu, anak istri dulu. Karena ada sebagian ahli majelis kita, ya, dia cekcok suami istri. Sempat ke rumah, setelah saya selidiki istrinya jarang sholat, suaminya diam. Istrinya jarang sholat, suaminya diam, padahal kewajiban. Saya salah, kenapa kamu diam? Penyebab daripada keretakan hubungan rumah tangga diantaranya ini. Kalau saya suruh ini tambah ribut. Kalau saya suruh ini tambah ribut, tambah cekcok. Syariat Allah harus tegakkan. Jadi sinilah tugas seorang suami itu di situ. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu menegakkan syariat pada para perempuan. Itu sudah aturan Allah. Dinamakan laki-laki karena dia adalah syariat. Kalau laki-laki di rumah gak bisa negara syariat, dia bukan laki-laki di sisi Allah Ta'ala. Bukan sejati dia. Sejati itu yang negara syariat di rumahnya, minimal rumah. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Ya. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang selalu menegakkan syariat minimal pada diri kita dan keluarga kita, sehingga kita termasuk orang yang Allah cintai dan bersama orang-orang yang
dicintai oleh Allah Ta'ala ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء لما نهضى بالخير فكل شر ربنا وسن لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.